A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu lagi, berjumpa lagi, walaupun kita tidak bisa bertatap muka langsung, tetapi alhamdulillahnya kita bisa bertemu lewat udara, yaitu lewat media sosial. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, umur yang berkah, rezeki yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan mudah-mudahan kita semuanya juga diberikan rahmat, taufik, serta hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum materi hari ini saya sampaikan, yaitu materi tentang perjalanan menuju bertemu Tuhan dengan cara uzlah, itu dengan mengenal beberapa makom. Sebelum saya sampaikan bahwa pelajaran kerohanian itu letaknya di hati. Jangan menggunakan banyak akal. Karena kalau menggunakan akal, ya tidak banyak nyambungnya. Harus hati. Karena kerohanian letaknya di hati. Sebelum saya lanjut dan saya sampaikan bahwa kemarin ada dari netizen, kenapa harus kok tidak seperti ajaran lama, kok tidak seperti ajaran yang disampaikan oleh orang-orang dulu. Begini saudara-saudaraku, pada hari ini saya kasih pemahaman, pengertian. Bahwasanya pelajaran kerohanian itu adalah sebuah pelajaran atau ajaran untuk mengesahkan Tuhan atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana ajaran itu ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi dan seorang rasul-rasul. Mulai dari Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke atas. Beliau nabi-nabi dan rasul-rasul itu ya diperintahkan oleh Tuhan, diperintahkan oleh Allah, ya hanya membawa pelajaran tauhid ini, yaitu bagaimana caranya mengesahkan Tuhan atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya berhubung orang-orang terdahulu kebanyakan rata-rata tidak bisa berbahasa Arab. Akhirnya mereka rata-rata menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Khususnya di daerah Jawa sendiri, itu juga sesepuh-sesepuh kita itu juga dulu menggunakan bahasa Jawa, atau agar supaya mereka para umat, mereka orang-orang itu mengerti dan memahami. Kalau tidak mengerti dan tidak memahami, pastikan akan sia-sia itu penyampaian kerohanian. Makanya digunakanlah bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh mereka pada zaman itu. Contoh kecil saja, dalam penyebaran tauhid atau tentang pelajaran kerohanian zaman dahulu itu bisa dikatakan orang zaman dahulu itu kalau tidak ada berkat, kalau tidak ada tumpeng, mereka tidak mau datang.
Datangnya itu awalnya ya karena dari makanan itu. Mereka senang dikasih makan. Akhirnya dari situlah di sela-sela itu diberikan pelajaran tentang kerohanian atau tauhid. Seperti halnya dilakukan oleh Sunan Kalijogo. Pada waktu itu orang-orang itu senangnya berkumpul, mencari hiburan. Makanya Sunan Kalijogo itu untuk menyebarkan tauhid menggunakan media apa? Media wayang. Agar supaya mereka senang. Itu tujuannya. Seperti itu. Janganlah kita fanatik. Seperti halnya begini saudara-saudaraku. Saya ini masih duduk di kelas TK. Atau saya ini masih duduk di kelas SD. Kita atau saya, ya jangan sampai kita itu istilahnya menyalahkan yang sudah mahasiswa. Bagaimana mungkin seorang SD atau kita masih tingkatan di SD, kita menyalahkan pelajaran-pelajaran seorang mahasiswa yang sudah dijalankan oleh seorang mahasiswa. Ya disitulah saudara-saudaraku, ya, kita jangan memahami sesuatu apapun menggunakan akal ini, apalagi tentang pelajaran kerohanian. Gunakanlah hati, jangan banyak menggunakan akal. Karena kalau kita selalu menggunakan akal, atau mungkin hanya duduknya kita di syariat saja, ujung-ujungnya kita manusia saling menyalahkan, tumbuhlah itu sombong, muncul itu riya, muncul itu takabur. Ya karena dasarnya apa? Mereka menggunakan akal ingin membenari diri sendiri bahwa saya ini benar. Tapi kalau untuk membenahi kerohanian atau kita mau memperbagusi hati ini, ya gunakanlah hati, jangan banyak menggunakan akal. Itulah saudara-saudaraku, semoga pemahaman atau pengertian ini dapat dimengerti. Ya. Kenapa tidak seperti orang-orang dahulu tidak membawa bahasa-bahasanya itu kok banyak bahasa Islam katanya seperti itu. Ya, karena berhubung saya itu orang Islam, ya saya sampaikan sedikit banyak ya dari Islam, karena sumbernya tauhid itu ya dari kitab. Mau dari mana lagi kalau tidak dari kitab? Itulah saudara-saudaraku, mudah-mudahan kita semuanya memahami bagaimana tentang pelajaran kerohanian. Baik, untuk menginjak materi, bahwasanya materi ini adalah perjalanan menuju bertemu Tuhan, atau bisa dikatakan uzlah atau kholwat, yaitu di mana dalam perjalanan itu nanti akan mengenal beberapa alam atau beberapa makom. Setiap manusia ini akan dituntut oleh Tuhan, yang mana bahwa manusia ini untuk bisa kembali kepadanya. Nanti kita sebagai manusia pada saat kita kematian jasad ini pun akan diminta pertanggungjawabannya. Apakah manusia itu sudah mengikuti janjinya pada waktu roh belum ditiapkan ke jasad? Apakah engkau masih mencintaiku? Apakah engkau masih menyembahku? Apakah engkau masih selalu bermunajat kepadaku? Janji roh pada waktu itu belum ditiupkan kepada jasad ini. Nah, makanya di dunia ini diberikan sebuah ujian. Nah, ujian
Nah, bagaimana caranya kita lulus daripada ujian itu? Ya, kita harus sebagai manusia harus bisa kembali kepadanya selama kita masih di dunia ini. Agar nanti setelah kematian jasad ini kita sudah tidak mengalami penghisapan. Saudara-saudaraku, semuanya manusia ini padahal sudah didatangkan peringatan-peringatan. Sudah didatangkan ajaran-ajaran yang mana ajaran itu ya dilewatkan oleh utusan-utusan Allah. Diajarkan oleh lewat utusan-utusan yaitu para nabi dan para rasul. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkannya. Bahkan kebanyakan manusia itu melupakannya. Kenapa melupakannya? Ya disebabkan karena tadi sudah diberikan ujian oleh Tuhan. Mereka selalu fokus di dalam kesenangan-kesenangan duniawi. Akhirnya kita manusia banyak melupakan tentang ajaran kerohanian. Dalam perjalanan menuju ke Tuhan atau kembali kepada Sang Maha Pencipta, itu tentunya harus memenuhi beberapa syarat dalam perjalanan itu. Kalau saya ibaratkan, ya, kalau kita ingin mencapai sebuah tujuan atau sebuah kota, ya, kita harus memenuhi syarat apa yang dipersiapkan, apa yang dibawa, agar dalam perjalanan nanti sesampainya nanti di sana sudah tidak repot lagi. Begitu pula dengan pelajaran kerohanian ini, mentauhidkan Tuhan ini atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya harus memenuhi beberapa syarat dalam melakukan perjalanan itu. Atau syarat bagaimana caranya kita menuju atau bertemu Tuhan. Apa syarat yang harus dipenuhi oleh hamba ini? Apa syarat yang harus dipenuhi oleh manusia ini bagi orang-orang yang ingin hatinya bersih, bagi orang-orang yang ingin hatinya bisa bertemu dengan Tuhan? Syaratnya adalah yang pertama adalah kita harus memiliki ilmunya. Ilmu cara mentauhidkan Tuhan. Makanya di situ diharapkan agar si manusia ini memiliki pembimbing atau bisa dikatakan memiliki pelatih, bisa memiliki seorang mursyid. Pelatih seperti apa? Ya pelatih, mursyid atau guru akhirat. Karena letaknya kerohanian itu di hati. Tujuannya mentauhidkan Tuhan supaya di akhirat bisa selamat. Makanya kita sebagai seorang manusia, jika kita ingin membenahi hati kita, harus cari guru akhirat. Itu syaratnya yang pertama. Harus menggunakan ilmu. Yang kedua, kita harus siap meninggalkan kotoran-kotoran hati. Apa itu kotoran-kotoran hati? Yaitu kesenangan-kesenangan duniawiyah. Ya, berupa anak, berupa suami atau istri, berupa pangkat dan jabatan, berupa harta benda,
berupa kemuliaan yang dimuliakan oleh manusia. Nah, itu harus dibersihkan dari hati kita. Bukan berarti kita tidak boleh beraktivitas. Itu bukan. Artinya apa? Ya. Janganlah kita selalu disibukkan dengan urusan-urusan duniawiah. Itulah syarat yang kedua. Bersihkan dari kotoran-kotoran hati. Jika hati ini belum bersih, walaupun kotoran itu sebiji sawi, seorang manusia atau seorang hamba itu tidak akan bisa bertemu Tuhan, atau tidak akan bisa menuju ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kotoran itu sedikit atau sebesar biji sawi, ya harus dibersihkan. Kalau secara bahasa syariat, ya, walaupun sekecil itu harus dibersihkan di mana? Di neraka. Kalau setelah bersih-bersih, sebersih-bersihnya suci, baru diangkat ke surga. Itu kalau bahasa secara syariat. Begitu pula saat kita di dunia ini, kalau jika kita ingin bertemu kepada Tuhan, syarat mutlaknya yaitu yang pertama tadi ilmu, yang kedua kita harus bisa membersihkan kotoran-kotoran hati daripada urusan-urusan kesenangan duniawiah. Itu yang kedua. Yang ketiga, seorang hamba itu atau seorang manusia itu harus serius, harus betul-betul sungguh-sungguh ingin melakukan perjalanan itu. Jangan menggunakan nafsu, tapi gunakanlah hati. Bahwa hati ini, mata hati ini, atau basiroh ini betul-betul sadar, betul-betul bertobat, ingin kembali kepada Sang Maha Pencipta. Itu kalau di nafsu ya nafsu al-wamah sampai ke mutmainah, nafsu atau sifat basiroh. Itu kita harus betul-betul menyadari ingin kembali, betul-betul ingin tobat, betul-betul ingin mensucikan hati atau rohani itu. Nah, di dalam perjalanan menuju bertemu Tuhan atau menuju ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dalam perjalanan manusia untuk mencapai kemusyahadah atau kembali kepada Tuhan. Bisa dikatakan untuk mempermudah, yaitu perjalanan sisalik, suluk menuju kewusulan. Di situ manusia mengalami beberapa makom, beberapa tingkatan, ya. Biasanya dalam beruzlah. Apa sih itu uzlah? Kholwat. Apa itu kholwat? Kholwat itu meditasi atau mungkin bertapa. Kholwat itu bisa dilakukan secara khusus dan secara umum. Kalau secara umum ya bisa dilakukan di tempat ramai. Kalau secara khusus ya dilakukan dengan menyendiri. Ya mungkin bisa dilakukan di kamar sendirian, dalam rumah. Tidak harus ke gua, tidak harus ke hutan, tidak. Zaman sekarang sudah zaman modern ya, cukup di rumah saja, mungkin di kamar, siapkan kamar khusus. Nah, itu bisa. Itu caranya berkholwat, yaitu membersihkan kotoran-kotoran hati.
Seperti halnya ya kalau di dalam, khususnya di dalam ajaran PSAT, yaitu tadi meditasi tadi. Kita harus menyiapkan suatu tempat atau ruangan kosong yang sepi, yang sekiranya tidak diganggu oleh manusia. Tetapi saya katakan bahwasanya di dalam menuju musyahadah itu biasanya seorang manusia, seorang hamba itu diuji sebelumnya, dimasukkan ke dalam beberapa makom atau beberapa tingkatan. Yang pertama, manusia itu ada makom mukadoroh. Yang kedua, makom mukasafah. Yang ketiga, makom musahadah. Apa sih makom mukadoroh itu? Makom mukadoroh itu adalah makomnya manusia di alam semesta ini, makomnya kita di dunia ini. Makomnya melihat mata jasmaniah ini, melihat mata dohir ini, yaitu dua mata ini, basariah ini. Ya, itu makomnya, makom mukadoroh. Ya duduknya di mana? Ya duduknya masih menggunakan akal. Duduknya masih di syariat, belum ke hakikat, belum sampai marifat. Ya. Kalau di makom mukadoroh ini, ya melihat di situ Tuhan atau Allah itu bisa dikatakan masih gaib. Dia hanya meyakini, dia hanya mengimani Allah itu ada, bahwa Tuhan itu ada. Hanya sebatas itu. Ada yang bahasa dulu itu tergantung yang ngecat Lombok, orang Jawa. Yang ngecat Lombok siapa? Pokoknya ada di sana. Di sana itu tangannya menunjukkan ke atas. Atas yang mana? Seolah-olah Tuhan itu bertempat. Nah, itulah letak daripada seorang manusia masih di tempat makom mukadoroh. Makom di mana Tuhan itu masih samar. Tuhan itu masih gaib. Hanya sebatas mengimani Tuhan itu ada, tapi adanya di mana? Dia hanya bilang di atas. Nah, itulah daripada makom mukadoroh. Makomnya manusia menggunakan mata basariah ini. Yang kedua adalah makom mukasafah. Makom mukasafah ini adalah makom dibukakannya mata hati, dibukakannya mata basiroh ini atas kegoibannya makhluk. Ya, di situ alam mukasafah itu ada yang namanya alam jabarut, ada yang namanya alam malakut, ada yang namanya alam lahut. Alam jabarut itu banyak dihuni jin, iblis, neraka, dan lain-lain sebagainya. Itu termasuk di alam jabarut, ya, di dalam alam mukasafah. Kalau alam malakut seperti apa? Ya di situ nanti kita akan bertemu malaikat-malaikat. Nah, itu namanya alam malakut. Banyak malaikat-malaikat ini. Banyak. Kelihatan. Siapa yang melihat? Ya hati ini, basiroh kita ini. Bukan mata
dohiriyah ini, itu alam mukasafah. Alam mukasafah ada alam malakut. Nah, di dalam mukasafah sendiri itu ada alam lahud. Alam lahud yaitu dikumpulkannya kekasih-kekasih Allah atau dikumpulkannya kekasih-kekasih Tuhan. Ya. Kebanyakan kita, saudara-saudara kita atau kebanyakan manusia itu banyak yang terjebak di dalam situ. Banyak yang terjebak di dalam ujian-ujian itu. Banyak yang terjebak di dalam alam mukasafah. Kenapa saya katakan begitu? Banyak terjebak. Biasanya seorang salik suluk menuju ke musyahadah itu kan diberikan ujian. Nah, dia bermeditasi, dia uzlah, dia khulwat. Nah, di situ mungkin ditemukan berupa cahaya-cahaya api, mungkin berupa cahaya-cahaya yang bersinar putih. Itu terkadang cahaya-cahaya itu datang darinya jin. Cahaya-cahaya putih itu bisa jadi datang dari malaikat. Nah, kebanyakan manusia itu mengimani di situ. Ingin dia itu sakti. Ingin orang itu bisa terbang. Ingin orang itu bisa menghilang. Atau mungkin ya ilmu-ilmu karomah itu. Ya itu masih letaknya duduknya di situ, di alam mukasafah. Orang-orang mukasafah itu memang betul banyak memiliki karomah. Karomah itu apa? Karomah itu adalah sebuah amalan-amalan yang dikerjakan secara konsisten, secara terus-menerus. Sesuai dengan permintaannya, ya Tuhan akan memberikan itu. Memberikan kesaktian-kesaktian itu. Memberikan hal-hal yang mungkin dianggap manusia biasa itu orang hebat. Ya. Ada juga yang diberikan itu bisa membaca hatinya orang. Bahkan bisa dikatakan takdir yang akan datang pun mereka bisa diperlihatkan. Ya, dianggapnya orang itu, orang-orang yang seperti itu tahu masa depan, terus tahu mengerti tentang besok terjadi apa. Ya itu masih tergolong di alam mukasafah. Nah, seperti contoh itu kadang-kadang orang seperti itu manusia biasa, manusia awam itu menganggapnya seorang wali, terkadang seperti itu. Wah, ini bisa membaca hatinya orang. Ini bisa terbang. Ini bisa melipat waktu. Nah, itu dianggapnya wali. Wali itu tidak semuanya seperti itu, saudara-saudara. Namanya wali itu apa sih? Wali itu adalah merupakan kekasih Allah. Wali itu tidak harus, seorang wali itu tidak harus bersorban, kepalanya diikat 1000 kali putaran, tidak. Tidak harus jamaahnya banyak, tidak. Tidak harus mereka pengikutnya banyak, tidak. Justru wali-wali Tuhan itu, wali-wali Allah itu kebanyakan itu rata-rata disembunyikan. Disembunyikan oleh Allah. Makanya manusia yang awam, yang pada umumnya mereka masih menganggap itu orang yang hebat, orang yang luar biasa, diberikan karomah. Kalau tidak diberikan karomah itu berarti bukan wali. Nah, bukan seperti itu, saudara-saudaraku. Nah, itu masih di alam mukasafah.
alam mukasafah itu masih ada dua, yaitu kasab suari dan kasab maknawi. Kebanyakan saudara-saudara kita, kebanyakan manusia terjebaknya di kasab suari. Di kasab suari itu mereka mengimani dalam hatinya makhluk itu bisa segala-galanya. Makanya lah di situ ada kodam. Ada kepercayaan bahwa akik ini bisa mendatangkan manfaat, bahwa keris ini bisa menggunakan atau bisa dikatakan bisa sakti. Atau apa saja. Mereka mengimani bahwa itu orang sakti. Ya betul, itu kan dikasih oleh Tuhan. Selama mereka meminta hal seperti itu. Tetapi itu sebetulnya bukan tujuan. Akibatnya apa? Kalau mereka sudah terjebak di situ, menganggap dirinya sakti, menganggap dirinya hebat, dengan menjual kesaktiannya itu dengan harga rupiah, orang-orang banyak berdatangan, orang-orang mempercayai, orang-orang mengimani. Oh itu loh, orang yang hebat, ayo berobat ke situ, ayo berguru di situ. Nah, dari situlah terkadang manusia itu, kebanyakan orang awam menganggap mereka itu orang sakti, atau menganggap mereka adalah wali-wali. Bukan. Itu masih tergolong kasab atau di alam mukasafah. Tapi tergantung orang itu masih mengimani makhluk itu bisa berbuat apa-apa atau tidak. Nah, di kasab suari itu mengimani keris ini bisa segala-galanya. Akik ini bisa mendatangkan manfaat. Baju ini mendatangkan manfaat. Atau mungkin mori ini sakral. Seolah-olah mentuhankan barang ini. Padahal ini adalah sebuah simbol. Isyarah saja. Kebanyakan kita, kebanyakan manusia terjebak di situ. Di alam mukasafah. Yang letaknya di kasab suari. Yang masih mengimani, masih meyakini bahwa makhluk itu bisa segala-galanya. Bahwa keris itu bisa mendatangkan manfaat. Itu yang salah. Jangan sampai kita manusia terjebak di situ. Kalau sudah kita terjebak di situ, mengimani di situ, apa akibatnya? Saudara-saudara bisa dengarkan saya. Akibatnya apa? Akibatnya nanti dikala saat sakaratul maut, saat kematian jasad ini susah. Sukma ini yang dikatakan ruh ini sulit untuk bisa kembali kepada Tuhan. Pertanyaannya hanya satu. Apakah saudara-saudara ingin seperti itu? Kalau saudara-saudara ingin seperti itu, ingin matinya susah, ya mungkin bisa saya kasih amalannya. Tetapi saya tidak bertanggung jawab amalan itu. Karena apa? Ya, akan mesusahkan diri sendiri. Karena kita ini, kerohanian kita ini masih mengimani makhluk itu bisa, makhluk itu bermanfaat,
Makhluk itu apa? Contoh, mori ini, manusia ini, baju ini, bisa segala-galanya. Itulah kebanyakan kita, saudara-saudara kita, terjebak di situ. Saya ingatkan saudara-saudara, janganlah seperti itu. Karena kita ini namanya kerohanian, ya gimana caranya mensucikan hati, mensucikan roh kita ini. Nah, di situ di dalam alam mukasabah sendiri situ juga ada kasab suari dan kasab manawi. Kasab manawi itu ya biasanya diberikan juga kepada wali-wali Allah, kepada kekasih-kekasih Allah. Di mana di situ di alam mukasabah juga ada alam musahadahnya kekasih-kekasih Allah. Ya, itu sebagai hadiah, sebagai karomah. Tapi beliau-beliau kekasih-kekasih Allah itu sudah tidak mengemani, sudah tidak meyakini bahwa makhluk itu yang bisa segala-galanya. Tapi beliau kekasih-kekasih Allah itu mengimani bahwa yang bisa berbuat, yang bisa segala-galanya hanyalah Tuhan yang Maha Esa. Atau di dalam Islam yang memiliki nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau bisa saya katakan itulah hidup. Nah, yang mengimani hidup itu sendiri. Itu di alam mukasabah, tetapi ada alam musahadah. Ya, yang sudah tidak mengimani itu selain daripada makhluk yang segala-galanya, yang bisa segala-galanya adalah Tuhan. Yaitu yang disebut kasab maknawi. Beliau kekasih-kekasih Tuhan itu sudah tidak meyakini bahwa makhluk itu tidak bisa apa-apa. Yang bisa segala-galanya hanyalah Tuhan. Nah, itu tadi kasab maknawi yang diberikan oleh kekasih-kekasih Tuhan atau kekasih-kekasih Allah. Nah, yang berikutnya itu adalah alam musahadah. Apa sih alam musahadah itu? Ya, alam di tempatnya kita ini sudah bertemu Tuhan, sudah melihat Allah itu, sudah meyakini dirinya sendiri atau kerohanian itu yang bisa segala-galanya, mutlak, hanya hidup. Hidup di mana? Ya hidup di dalam dirimu, ya di luar dirimu sendiri, termasuk di alam semesta ini yang tidak bisa menggerakkan, yang tidak bisa bergerak sendiri, yang tidak bisa berbuat, yang tidak bisa berucap, yang tidak bisa segala-galanya. Yang bisa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai dan meliputi segala-galanya. Itu adalah tempat makom musahadah. Itulah perjalanan menuju bertemu Tuhan atau Allah dari si salik ke suluk menuju kewusulan. Dari perjalanan syariat, tarikat, hakikat sampai dengan ma'rifat. Ya, syaratnya itu tadi. Yang penting bagi siapa saja yang ingin kerohaniannya bagus, supaya hati ini bersinar, supaya sampai ke makom musahadah, yang pertama adalah yang dibekali ilmunya dulu. Yang kedua adalah membersihkan kotoran-kotoran hati daripada urusan-urusan duniawiyah. Yang ketiga, kita harus serius dalam arti kita harus betul-betul
ingin membersihkan rohani kita. Yang paling penting dan yang terpenting adalah kita, kalau itu kita lakukan, kita harus selalu berzikir. Ya, berzikir seperti apa? Berzikir sirul asror, zikir yang sudah tidak berlafaz, sudah tidak berucap, tapi zikir yang hanya dirasakan dan hanya diimani dalam diri manusia itu sendiri. Siapa yang berbuat, siapa yang menguasai, siapa yang berkehendak, hanyalah hidup. Hidup di dalam dirimu, hidup di luar dirimu. Itu alam musyahadah. Karena kenapa kita kadang-kadang seorang muslim itu kalau setiap sholat diakhiri dengan niat kita itu diakhiri lillahi ta'ala. Apa lillahi ta'ala itu? Ya karena Allah. Tanpanya Allah yang menggerakkan segala-galanya, kita manusia ini seperti patung. Makanya lillahi ta'ala. Kita manusia ini sebetulnya wayang. Kita manusia ini sebetulnya tidak hidup. Bagaimana cara mencari hidup? Ya kemarin sudah saya katakan di video saya sebelumnya. Ya, silahkan lihat, silahkan pelajari. Karena kita waktu ini terbatas. Kalau mungkin masih ada pertanyaan, silahkan tinggalkan kolom komentar. Atau bertanya di situ boleh, silahkan. Nanti kalau ada kesempatan, nanti bisa saya jawab lewat kolom komentar itu. Ya. Itulah saudara-saudaraku, materi tentang perjalanan menuju bertemu Tuhan. Kita melewati beberapa makom tadi, makom muhadharah, makom mukasyafah, dan makom musyahadah. Ya, dilakukan dengan cara berkholwat, menyepi, dengan cara menyendiri, dengan cara meditasi, bertapa, baik itu di tempat sepi, juga di tempat ramai. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang saya utarakan, apa yang saya kasih tahu seperti ini dapat dipengerti, dapat dipahami, ya, syukur-syukur dikerjakan atau diamalkan. Karena walaupun kita sehebat apapun, walaupun kita mengerti seperti apa, pintar otak kita seperti apa, tapi tanpa ada praktek, nol besar. Tetap seorang manusia akan dikuasai oleh hawa nafsunya. Praktekkan, lakukan. Kalau tidak tahu, bertanya. Itulah saudara-saudaraku, materi yang baru bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang sekiranya tidak berkenan di hati, yang sekiranya ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, usikum manasi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.